Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Guru SDN 087 Rancabolang yang sudah berkenan hadir untuk menghadiri diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya, Emma Salama SPD, sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah rahmatnya lah kita diberikan kenikmatan sehat sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa sholawat dan salam marilah kita sama-sama limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelum kita memulai acara pemaparan tentang penyebaran pemahaman, kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ibu Bapak Guru hebat SDN 087 Rancabolang, saya akan memulai acara mengenai diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman mengenai budaya positif oleh Emma Salama SPD, calon guru penggerak angkatan 10 SDN 087 Rancabolang, Kota Bandung. Ini merupakan modul yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Mengenai konsep inti budaya positif, yaitu diantaranya ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol guru, kemudian ada keyakinan sekolah, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baiklah, yang pertama kita akan mulai dengan perubahan paradigma belajar. Nah, kenapa sih dalam pembelajaran kita harus ada perubahan paradigma? Nah, adapun perubahan paradigma belajar, bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti kita ketahui ya Ibu Bapak Guru, bahwa profil pelajar Pancasila inilah tujuan dari pendidikan kita yang diharapkan. Mencetak siswa atau peserta didik yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, kemudian siswa yang kreatif, dan siswa yang bernalar kritis. Pertanyaannya, profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, alhamdulillah ya Ibu Bapak Guru, seperti itulah profil pelajar Pancasila. Mungkin seperti itu, bahwa perubahan paradigma belajar kita yang diharapkan adalah inilah tujuannya. Kemudian berdiferensiasi, bahwa setiap anak itu berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan anak. Berarti kita harus kita tahu kemampuan ini di sini, berarti tidak bisa dipaksakan. Jadi seperti itu kita sebagai pendidik diharapkan berdiferensiasi dalam melaksanakan pembelajaran untuk perubahan paradigma. Kemudian yang berikutnya ada miskonsepsi atau kesalahpahaman tentang teori kontrol.
Di sini dikatakan bahwa seolah-olah guru itu bisa mengontrol murid, bisa mengendalikan murid. Kemudian ilusi berikutnya bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, ya. Tidak seperti itu ya, ibu bapak guru hebat semuanya ya, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Tidak seperti itu ya, bahwa ketika kita merasa bersalah kepada anak atau kepada siswa, itu tuh bisa karakternya bisa kuat. Tidak, bahkan dia itu merasa aku tuh paling bersalah, aku tidak berguna. Nah, itu seperti itu pemikiran yang salah ya, atau miskonsepsi. Kemudian yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya, bahwa ini tidak sesuai dengan teori kontrol. Jadi bahwa anak juga itu punya haknya untuk menentukan pendapat dia, apalagi sekarang dengan pembelajaran yang merdeka, ya. Tidak serta-merta bahwa kamu harus menuruti ibu, kamu harus seperti ini. Kita nanti di akhir ada restitusi. Berikutnya mengenai merubah paradigma stimulus respon ke posisi kontrol. Di mana di sini dalam stimulus respon dikatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Sedangkan teori kontrol menyadari bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Betul tidak Bapak Ibu? Iya, kita tidak mungkin disamakan. Begitupun anak, ya. Kalau stimulus respon mengatakan bahwa anak itu sama. Sedangkan kalau teori kontrol bahwa kebutuhan itu berbeda-beda. Makanya muncullah yang tadi berdiferensiasi, ya, tidak bisa menyamaratakan. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setuju tidak ibu-ibu, bapak-bapak? Tidak ya, bagaimana kita melihatnya? Kadang seseorang ketika melihat yang ini belum tentu menurut ini pandangannya sama seperti itu. Nah, begitupun teori kontrol bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, ya. Bisa kita menyamaratakan bahwa semua orang itu melihat hal yang sama. Kemudian berikutnya yang ketiga, kata stimulus respon, kita itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak kita memaksa orang lain biar sama dengan kita? Tidak ya, karena setiap orang tuh akan berbeda-beda pandangan. Nah, sedangkan menurut teori kontrol, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, nanti pun di kelas kita seperti itu. Kita tidak bisa memaksakan kalau anak ini ternyata kapasitasnya seperti ini. Kita tidak bisa memaksakan. Kita harus punya pandangan bahwa orang lain juga akan berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, ya. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini stimulus respon mengatakan seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nanti ini masuknya ke dalam motivasi intrinsik, ke dalam diri sendiri seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain kalau dalam teori kontrol. Jadi kita itu tidak bisa kaku, ya. Kalau teori kontrol itu kita memberikan kesempatan kepada orang lain, memberikan kontrol atau
kesempatan kepada anak itu, kenapa dia seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini dalam stimulus respon. Sedangkan dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada alternatif. Ketika kamu salah, sebaiknya kamu bagaimana? Terus nanti kamu seterusnya bagaimana? Jadi menimbulkan kesadaran dari anak itu sendiri. Kemudian stimulus respon itu menganggap bahwa model berpikirnya menang atau kalah. Nah, itu tujuannya pasti memaksakan kalau menang kalah. Dia harus nurut sama saya. Kalau enggak dia kalah, aku yang menang. Nah, tapi kalau teori kontrol, model berpikirnya itu menang-menang atau win-win solution. Jadi bahwa tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Ibu seperti ini, kamu seperti ini. Oke, yuk kita cari solusinya. Nah, seperti itu yang diharapkan oleh teori kontrol. Kemudian yang berikutnya adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, tanpa ancaman atau hukuman. Jadi ketika ada disiplin positif ini nggak perlu lagi guru, ayo nanti ibu kasih bintang, ayo nanti ibu kasih hadiah. Jadi dengan disiplin positif diharapkan anak tuh nurut ke kita, ke guru tanpa ada embel-embel hadiah. Jadi dia sadar, oh iya aku tuh harus bersikap baik, harus nurut kepada aturan karena memang kebutuhan aku fokus belajar biar aku paham, bukan lagi karena gak boleh ribut nanti gak dapat bintang. Nah itu berarti bukan lagi kesadaran dari dalam dirinya tapi masih mengharapkan imbalan. Nah disiplin positif inilah akan membentuk siswa bahwa kita sadar, kita nurut ke bu guru bukan karena ingin mendapatkan hadiah. Kemudian yang berikutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya sendiri dalam perubahan perilaku ke arah baik. Nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai atau norma-norma positif yang sudah disepakati bersama. Seperti itu. Berikutnya, nah, nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Diharapkan para peserta didik itu mampu menerapkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa. Kita itu mempunyai nilai-nilai kebajikannya. Seperti apa? Dalam profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini diharapkan tumbuh nilai-nilai kebajikan seperti toleransi, rasa hormat, integritas, kemudian mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kemudian kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itulah yang diharapkan nilai-nilai kebajikan yang tumbuh dalam IBO. Kemudian ada lagi nilai-nilai kebajikan yang diharapkan
tumbuh, yaitu dalam keterampilan hidup atau life skill. Yang pertama diharapkan siswa itu atau manusia itu dapat dipercaya nilai-nilai kebajikannya, kemudian lurus hati, kemudian menjadi pendengar yang aktif, kemudian tidak merendahkan orang lain, kemudian memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, alangkah indahnya jika anak-anak kita atau peserta didik kita, maka kita sebagai pendidik akan tenang melihat masa depan generasi bangsa kita 10 atau 20 tahun kemudian akan menjadi generasi penerus bangsa yang baik, yang mampu meneruskan perjuangan para pahlawan kita. Jadi sebagai para pendidik, disinilah kita diharapkan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Mungkin fokusnya kita yang di sini seperti ini ya, yang profil pelajar Pancasila. Kemudian, nah, kita juga sebagai para pendidik tidak boleh mengabaikan tentang kebutuhan siswa atau kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai peserta didik harus tahu apa sih kebutuhan dasar peserta didik kita atau kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri itu. Tapi sebelumnya kita tepuk semangat dulu. Yuk, semuanya tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Terpukau ya dengan keseriusan ibu-ibu bapak semuanya. Alhamdulillah, biar lebih semangat lagi. Yuk, jadi kita berikutnya akan membahas kebutuhan dasar manusia. Nah, apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia adalah seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, semua yang dilakukan pasti memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ini yang paling inti dari kebutuhan dasar manusia. Apa saja kira-kira? Coba sebelum saya buka slide berikutnya, ada yang tahu kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa? Bu Reni, Bunda, apa kira-kira kebutuhan dasar manusia? Gak apa-apa. Makanan, boleh, betul sekali. Bu Erna, apa mungkin kebutuhan dasar manusia? Pakaian, sandang, belajar, pendidikan, betul sekali. Apalagi kira-kira? Nah, untuk lebih jelasnya, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada slide berikutnya. Rata-rata semua jawabannya betul. Memang itulah kebutuhan dasar manusia yang kita butuhkan. Nah, yang kebutuhan dasar manusia betul tadi semuanya apa yang disampaikan ya. Di mana kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Betul tidak Ibu, kita butuh bertahan hidup? Betul sekali. Apa saja sih yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup? Betul sekali.
Betul tadi apa yang sudah disampaikan. Yang pertama yang pasti adalah kesehatan. Kita butuh sehat, betul? Untuk melakukan semua aktivitas ini kita perlu sehat. Kemudian untuk bernaung, berteduh dari hujan dan panas kita butuh rumah, ya. Apapun bentuknya kita syukuri, alhamdulillah. Kemudian pakaian dan makanan. Bagaimana jika gambarkan seorang anak atau seorang siswa tidak punya atau kurang dari kebutuhan dasar manusia ini. Ketika dia sedang sakit, apakah kita harus memaksakan siswa kita itu masuk? Tidak, kita harus ada toleransi. Kemudian ketika keadaannya, ekonominya seperti apa, kita tidak bisa memaksakan. Kemudian pakaiannya, makanannya, kita tidak bisa menyamaratakan siswa kita bahwa harus sama. Kita harus menyadari bahwa ada perbedaan-perbedaan, dan kebutuhan dasar inilah yang harus terpenuhi sebagai manusia. Jika tidak terpenuhi, pasti akan muncul gejala-gejala atau kondisi, ya. Jangankan anak-anak, kita aja sebagai guru kalau masih lapar bisa tidak, Bu, fokus dalam mengajar? Tidak bisa ya, Bu, ya. Nah gitu bunyi ya, Bu, ya. Udah keroncong, udah dangdutan ya perutnya ya, Bu, ya. Nah begitupun siswa kita. Jika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, dia datang ke sekolah dalam keadaan lapar, dalam keadaan wajar kalau umpamanya di sekolahnya lesu, lemah. Kita tanya, kenapa nak? Belum sarapan, Bu? Oh ya, seperti itu. Jadi itu tentu akan terganggu ketika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang berikutnya yang harus dimiliki oleh anak atau siswa, yaitu adalah kasih sayang dan rasa diterima, ya. Gimana kasih sayang dan rasa diterima ini? Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jangankan anak, ya, kita saja kalau kasih sayangnya umpamanya merasa ada yang berbeda-beda, tentu merasakan ada rasa tidak enak gitu, ya, seperti itu. Apalagi anak seumpamanya, jika di kelas itu kita kurang memberikan kasih sayang atau dibeda-bedakan karena dia pintar atau karena dia orang berada, tentu anak pun akan merasakan kesedihan dalam dirinya. Jadi kita harus tahu bahwa kebutuhan dasar manusia itu salah satunya yaitu berikan kasih sayang, ya. Kemudian kebutuhan dasar manusianya apa? Penguasaan, ya, atau power atau kekuatan, dimana menjadi kompeten, menjadi terampil, ingin diakui, ingin didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Ini adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Ada anak yang berprestasi, ada anak yang pintar, ada anak yang kreatif, aktif, percaya diri. Itu memang naluri dia untuk kebutuhan dasar manusianya akan penguasaan, dan itu sangat dibutuhkan. Justru ketika kita mengadakan kompetisi, kita justru butuh betul anak-anak yang seperti ini, betul, Bu? Betul. Jika semua anaknya umpamanya biasa saja, tentu kita akan kesulitan untuk mencari potensi-potensi. Jadi justru ketika power tuh, saya, Bu, saya mau, saya bisa. Nah, itu yang kita butuhkan, dan itu ada dalam setiap diri manusia. Jadi ketika ada yang aktif, atau dari rekan kita ada yang aktif, atau dari siswa ada yang aktif, kita harus positif mendukungnya, seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia apalagi? Kebebasan, ya. Kebebasan. Nah, saya tanya, semua orang butuh, Bu, kebebasan? Betul, butuh sekali, ya. Dimana kebebasan dalam hal apa?
kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kita tidak bisa harus dikomando aja, harus sama, kesini bareng, kesana bareng, atau harus sama. Kita punya kebebasan untuk menentukan, aku pengen lebih maju, maka aku harus seperti ini, aku seperti ini. Jadi kita punya kebebasan. Begitupun siswa, ya, dia punya kebebasannya. Mungkin nanti hubungannya adalah bahwa kita sekarang adalah kurikulum merdeka yang memberikan kebebasan kepada siswa bagaimana dia butuhnya dalam model pembelajaran, bagaimana dia butuhnya dalam hal interaksi dengan teman dan gurunya, seperti itu. Jadi kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan. Tidak bisa kita kendalikan seperti yang tadi, ya, kontrol, bahwa kita itu mampu menguasai siswa, mengekang. Tidak seperti itu, bahwa siswa juga punya kebebasan. Sehingga ketika dalam pembelajaran kitanya memberikan keleluasaan, siswa tentu akan lebih antusias, akan lebih semangat, karena gurunya juga bijaksana, fleksibel, mengerti akan kebebasan siswanya. Bu Itin, yang terakhir yaitu apa? Ya, betul sekali. Kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan, yaitu mencari kesenangan lewat bermain dan tertawa. Seperti itu. Jadi sedikit dulu, umpamanya kayak tepuk, ya, Bu Haji umpamanya memberikan, ayo nak tepuk semangat, umpamanya. Kemudian tepuk anak soleh. Nah, jadi kan ada senyumnya, ada ketawanya. Jadi ketika belajar tuh senang, tidak harus pembelajaran itu serius. Umpamanya, ayo ice breaking dulu, umpamanya pijat punggung temennya. Nah, dia tentu akan senang, akan tertawa, seperti itu. Kemudian nanti kita fokus lagi ke pembelajaran. Jadi, kenapa kita harus ada ice breaking, ada tepuk-tepuk? Karena memang kebutuhan dasar manusia itu adalah adanya kesenangan. Kita aja, ya, Bu Itin, kalau terlalu serius aja pusing, ya. Butuh apa? Healing. Betul sekali. Nah, betul. Iya, tertawa, kemudian kekeluargaannya lebih erat lagi, lebih kompak lagi. Itu dihasilkan setelah kita mendapatkan kesenangan. Begitupun siswa ketika ada, ayo ice breaking dulu, bermain dulu, ini dulu, jadi lebih semangat. Terus Bu, apalagi Bu, apalagi? Nah, seperti itu. Jadi ketika ngajar kita harus tahu kebutuhan dasar manusia. Oh, anak tuh ada kesenangannya, ada pingin kebebasannya, tapi tetap, ya, kebebasannya yang terkendali. Kemudian ada pengen penguasaannya. Tentu kita, ayo siapa yang bisa jawab pertanyaan ibu? Kita butuh anak seperti itu. Saya, Bu. Wah, kan kita senang. Kemudian kasih sayangnya, kemudian bertahan hidupnya. Yang berikutnya, nah, motivasi perilaku manusia. Kenapa kita harus mempelajari tentang motivasi perilaku manusia? Bahwa kita biar tahu motivasi manusia tuh apa saja sih, bagaimana? Nah, jawabannya seperti ini. Bahwa motivasi perilaku manusia itu adalah yang pertama, dia motivasinya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Ada kan pasti anak, aku harus nurut karena nanti takut dihukum, takut dimarahin. Ada seperti itu. Kemudian motivasi yang kedua perilaku manusia adalah atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari pihak lain. Aku pengen jawab pertanyaan Bu Guru, aku pengen melaksanakan tugas Bu Guru, nanti aku karena dapat bintang, nanti karena aku dapat hadiah. Nah, itu motivasi yang masih mengharapkan penghargaan dari orang lain. Nah, yang seperti ini, dua ini disebut dengan motivasi ekstrinsik.
Coba mungkin bisa sedikit membantu saya, Bu Reni, kira-kira kalau motivasi ekstrinsik ini muncul dari dalam diri kita atau dari luar? Dari luar. Nah, kira-kira dari luar ini bagus tidak menurut Bu Reni? Kalau untuk positif, ada hal dari luar, misalkan anak kecil temannya memberitahu, oh itu mah nggak boleh seperti ini. Iya. Kita dulu mengarahkan. Betul. Misalkan temannya itu salah melakukan tindakan yang tidak baik, misalkan membawa sampah sembarangan, temannya mengingatkan itu dari positifnya ya. Iya, bagus. Terima kasih sekali. Betul ya. Ini adalah motivasi ekstrinsik itu dari luar ya. Tapi ketika ada yang mengingatkan, kenapa tidak seperti itu? Tapi untuk permanen, jangka panjang, diharapkan tidak selalu harus diingatkan oleh orang lain. Yaitu harus seperti apa? Nah, yang ketiga, yaitu untuk motivasi perilaku manusia itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Itulah yang disebut dengan motivasi intrinsik. Jadi seperti itu, tidak selamanya diingatkan oleh orang lain, tidak selamanya harus dikasih tahu oleh orang lain, tapi Nah, betul sekali, yaitu munculnya kesadaran dirinya dari dalam. Karena kalau terus-terusan dikasih tahu oleh orang lain atau oleh gurunya, oleh orang tuanya, itu diharapkan yang idealnya, yang seharusnya kita mengharapkan tumbuhnya motivasi perilaku manusia itu adalah motivasi intrinsik, muncul dari dalam diri sendiri. Nah, motivasi perilaku manusia apa sih? Motivasi perilaku manusia itu. Nah, ada 3 ya. Ada 3 dari motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah hukuman. Apa itu hukuman? Di mana hukuman itu tidak berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat. Kemudian motivasi perilaku manusia dalam hal hukuman bersifat satu arah. Jadi hanya kepada yang dituju, yang kena hukumnya saja, satu arah. Kemudian hukuman itu berupa hukuman fisik dan psikis. Ya, itulah motivasi perilaku manusia dalam bentuk hukuman. Kemudian yang kedua adalah dalam bentuk konsekuensi. Jadi motivasinya itu, kalau yang pertama karena takut dihukum. Yang kedua karena adanya konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Hukuman yang berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat. Kemudian konsekuensi itu terencana atau disepakati mengikuti peraturan. Ya, jadi ada aturannya seperti itu. Kemudian konsekuensi itu guru masih sebagai monitor. Umpamanya, anak, kamu melakukan kesalahan, ingat peraturannya apa? Silakan kamu nulis umpamanya 2 lembar di kelas, tidak boleh istirahat. Nah, kitanya mungkin pergi keluar atau ke kantor, tapi tetap kita akan tetap mengontrol atau mengawasi. Udah belum? Belum, ini mah baru selembar umpamanya, belum 2 lembar, belum penuh. Nah, jadi itu masih dari luar, yaitu guru yang harus memonitor. Nah, sedangkan idealnya yang kita harapkan adalah yang ketiga ini, motivasi perilaku manusia dalam bentuk restitusi. Jadi restitusi adalah penerapan disiplin positif, ya.
Bagaimana bentuk restitusi itu? Terjadinya proses dialog dengan murid, mengajarkan murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi ketika kita dialog, kamu salah, tadi kamu berbuat seperti ini, kamu tahu nggak aturan kita seperti apa? Ini Bu, besok mau diulangi lagi tidak? Tidak Bu, kamu paham dengan keyakinan? Iya Bu. Nah, udah selesai, kita tidak perlu lagi harus ngontrol. Ayo kerjakan 2 lembar atau berapa lembar. Tidak, dengan kita adanya dialog, diharapkan anak itu tumbuh kesadarannya. Kita lihat besok apakah dia akan tumbuh kesadarannya. Mudah-mudahan insya Allah, aku kan kemarin udah janji, udah sepakat sama Bu Guru tidak akan seperti itu. Nah, mudah-mudahan anak itu tumbuh kesadarannya dengan sendirinya seperti itu. Jadi dia mampu menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa harus adanya merasa takut dihukum atau merasa ada takutnya melanggar aturan-aturan, adanya monitoring pengawasan dari ibu guru. Nah, mudah-mudahan tumbuhnya kesadaran sendiri dengan adanya proses restitusi. Nah, kemudian kita akan ice breaking lagi ya Bapak Ibu ya. Yo, gini ya Ibu, kalau saya bilang, jadi kebalikan kata. Kalau saya bilang, Ibu tahu cacing? Ibu tahu cacing? Pendek atau panjang? Pendek. Nah, sekarang Ibu saya tanya, Ibu tahu ular? Tahu. Ular itu pendek atau panjang? Panjang. Sekarang kalau saya bilang cacing, kebalikannya ya. Jadi panjang. Kalau saya bilang ular, pendek. Gerakan tangan ya. Yuk latihan dulu yuk. Oke, sekarang umpamanya. Siap ya. Cacing panjang. Ular pendek. Ular pendek. Ular pendek. Cacing panjang. Cacing panjang. Ular pendek. Cacing panjang. Cacing panjang. Ular pendek. Ular pendek. Cacing panjang. Cacing Alhamdulillah, ternyata masih fokus 100%. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya. Baiklah, kita lanjutkan ya biar lebih semangat, yaitu mengenai keyakinan sekolah. Apa itu keyakinan sekolah? Kenapa sih Bu tidak peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Kenapa kita bikin keyakinan? Saya akan membandingkan dengan penggunaan helm. Tuh. Nah, kira-kira itu karena aturan atau karena keyakinan? Bukan. Aturan. Karena aturan. Gunanya helm untuk apa? Keselamatan. Untuk keselamatan siapa? Diri kita sendiri. Melindungi apa? Kepala. Melindungi kepala, tapi kitanya sendiri karena kita yang punya kepala. Jadi ketika menggunakan helm tanpa diingatkan kita langsung ngambil helm. Memang kita yakin bahwa helm ini adalah untuk keselamatan diri saya sendiri, untuk melindungi kepala saya sendiri, maka saya butuh dalam penggunaan helm. Indah tidak kalau kesadaran seperti itu ya. Jadi dengan adanya keyakinan kita sadar dalam diri kita sendiri. Nah, begitupun di sekolah atau di kelas. Kita lihat ketika kita memberikan keyakinan kelas, diharapkan siswa itu bukan karena takut bu guru. Kita harus ngikutin aturan, kita harus ngikutin peraturan. Siswa bukan karena takut sama bu guru, ya, tapi karena adanya keyakinan dalam diri
diri. Nah, ketika membuat aturan, bukan lagi aturan tapi keyakinan kelas. Kenapa? Karena seperti tadi yang saya contohkan seperti penggunaan helm, ya. Ketika anak membuat keyakinan kelas, dia yakin itu adalah kebutuhan dirinya sendiri. Prosesnya bagaimana dalam membuat keyakinan kelas? Sama seperti kita membuat peraturan. Bukan dari kita yang bikin, tapi ajak diskusi bersama-sama. Diskusi, menurut kamu kelas kita tuh harus tampak seperti apa? Kira-kira senang gak belajarnya kalau kelasnya kotor? Enggak bu, enggak senang, bau. Nah berarti keyakinan kelasnya harus bagaimana? Jaga kebersihan bu. Nah berarti satu, menjaga kebersihan. Ingat, kita jangan menggunakan kata jangan. Jangan ini, tapi cari kalimat yang positifnya. Menjaga kebersihan kelas. Sepakat umpamanya? Yakin kamu kalau kelas bersih akan nyaman? Yakin bu. Oke ya, ini kamu yakin ya kalau kelas bersih kamu belajarnya nyaman. Sekarang yang kedua, lagi belajar nih, bu guru lagi nerangin, lari-lari umpamanya, atau teriak-teriak, nyanyi-nyanyi sesuka hatinya. Kira-kira menurut kalian kondusif tidak belajarnya? Tidak bu, pusing, berisik. Nah berarti keyakinannya harus seperti apa? Menjaga ketertiban bu, tertib. Oke, berarti yang kedua menjaga ketertiban. Berikutnya, umpamanya tiba-tiba nih ada teman kamu keplak, ya mukul, atau seumpamanya ngata-ngatain, ngeledek-ledekin, itu kira-kira baik tidak? Tidak bu, oh iya. Berarti keyakinan kelasnya harus seperti apa? Saling menghormati bu, saling sayang, saling menghargai. Berarti sesama teman. Berarti yang ketiganya saling menghormati, menyayangi sesama teman. Nah selanjutnya seperti itu bu. Jadi ada dialog. Ketika diajak dialog, ini adalah hasil pemikiran mereka, hasil dari kesadaran mereka. Ketika ditempel, sebaiknya kita tanda tangan seluruh siswa. Jadi ketika dia melanggar, ingat, kamu sudah melanggar keyakinan diri kamu sendiri yang sudah kamu tanda tangani. Jadi enak diminta pertanggungjawabannya gitu. Berikutnya, yang berikutnya adalah posisi kontrol seorang guru, ya. Posisi kontrol seorang guru tuh harus seperti apa? Ya, ada banyak macam-macam bentuk posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, kita usahakan menghindari ya Bu ya, seperti yang tadi sudah saya bahas dalam posisi penghukum. Kemudian sebagai teman. Kemudian pembuat merasa bersalah, ya. Mungkin saya sedikit bahas ya. Penghukum udah tahu nadanya tinggi, menunjuk, melotot, anak nyaman tidak? Sedangkan kita sekolah itu sekolah yang ramah anak, yang nyaman terhadap anak. Ketika dia datang ke kelas, merasa aman, nyaman datang ke kelas, gitu ya. Kemudian teman, sebagai teman ya, pembuat merasa bersalah, ya. Seperti, ada bapak kepala sekolah, nanti ibu dimarahi. Dan banget bu guru gitu, seperti itu. Nanti dia akan muncul rasa bersalah. Nanti anak tuh, duh aku temani bodoh, aku tuh nggak bisa, aku tuh mengecewakan bu guru. Jadi kayak gitu ya. Jadi justru ini tuh lebih berbahaya bu, lebih berbahaya dari penghukum. Mungkin kalau tuh dia nggak berani nih, nggak berani menghadapi bu guru, mungkin dia pelampiasannya pada meja sekolah. Nggak aneh kalau meja sekolah coret-coret, karena adalah emosi yang tidak keluar. Ketika dapat hukuman dari guru, dia nggak berani kepada gurunya, korban meja. Akhirnya nggak aneh kalau di sekolah meja kelas banyak coretan. Mungkin dia kesel sama guru atau kesel sama temennya, nggak keluar pelampiasannya ke ini. Nah tapi kalau pembuat merasa bersalah ini lebih berbahaya bu. Kenapa lebih berbahayanya?
dia tidak keluar, dia mendem dalam diri. Lama-lama apa? Aku mah tidak berguna, karena dirinya dibikin rasa bersalah. Jadi saya ini seperti tidak ada gunanya, tidak ada apa-apanya. Jadi ini tolong dihindari seperti itu. Kemudian posisi yang berikutnya adalah pemantau. Ini yang sedikit lebih mendewasakan anak. Tapi pemantau ini juga akan masih ada motivasi dari luarnya yang tadi. Kamu telah melanggar menulis 2 lembar. Walaupun bu gurunya pergi, tetap bu guru harus mengontrol tugas dia udah selesai atau belum ketika di pemantau. Nah, yang terakhir yang paling bagus atau yang paling ideal adalah posisi manajer inilah yang paling ideal. Jadi sebagai manajer itu kita itu sudah menumbuhkan kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Kemudian berikutnya, posisi kontrol sebagai seorang guru. Kasusnya ya, umpamanya datang ke sekolah terlambat. Nah, kalau kita sebagai penghukum mendatangi atau mendapatkan siswa yang datang terlambat, tentu kita akan bilangnya gini, kamu, ya kan, kalau ciri-ciri yang penghukum, mata melotot, tangan menunjuk-nunjuk, kamu selalu saja terlambat tiap hari, kamu lagi, terlambat lagi. Nah, apa yang akan dirasakan oleh siswa? Seperti itu, dia langsung tidak percaya diri, kemudian dia itu akan menjadi takut, yang kemudian yang tadi akan mendendam. Awas di cirian bu guru itu sampai kapan aku akan ingat dia sebagai guru yang galak seperti itu gitu. Ya kan, kita sampai sekarang yang paling diingat guru yang bagaimana? Yang galak. Ya seperti itu. Jadi itu ya, jadi akan membekas ke dalam diri anak bahwa guru ini adalah sebagai guru penghukum. Ketika dia masuk ke dalam lingkungan temannya, masuk ke kelas, kira-kira dia muncul percaya diri tidak? Tidak. Nah, ketika anak sudah minder, belajarnya semangat tidak? Tidak. Yang ada dendam. Kemudian sebagai teman ya, tadi juga ayo bantu demi ibu ya, kita kan teman, seperti itu ya. Jangan juga, kita harus ada nanti batas berikutnya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Yang tadi saya bilang, ibu kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini juga dihindari, bahkan ini lebih berbahaya dari penghukum. Anak itu akan merasa bersalah. Aku tuh tidak berguna, itu malah lebih berbahaya seperti itu. Kemudian pemantau. Nah, pemantau ini dia masih memberikan sanksi atau konsekuensi. Ini juga masih belum dari internal. Guru masih harus memantau. Nah, yang diharapkan posisi kontrol sebagai seorang guru dalam kasus siswa datang terlambat ke sekolah adalah sebagai manajer. Tadi sebagai pemantau, ayo kamu datang ke sekolah terlambat, sanksinya apa, hukumannya apa, Tapi kalau menurut dalam posisi kontrol manajer, peraturan apa kira-kira yang sudah kamu langgar, kemudian apa yang sudah kita yakini, kamu harus bagaimana sepakati keyakinan kelas kita. Baik bu, dia ketika masuk ke kelompok temannya melakukan kesalahan, masuk kembali ke anggota kelompoknya. Jadi seperti itulah yang diharapkan sebagai manajer. Jadi cukup kita dan dia diskusi tentang kesalahannya, tidak perlu dipermalukan di depan yang lain. Kemudian
Nah, ini keyakinan sekolah atau kelas yang sudah kita tadi sampaikan, yaitu keyakinan kelas atau sekolah itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal, nilai-nilai kebajikan, dibuat dalam bentuk positif. Yang tadi saya bilang hindari kata jangan ya, jadi cari kata yang positif, to the point. Kemudian tidak terlalu banyak, per levelnya disesuaikan. Untuk fase A, kelas bawah, kelas atas mungkin bisa lebih disesuaikan lagi. Kemudian dapat diterapkan dengan lingkungan tersebut. Kira-kira ini anak mampu nggak bikin kesepakatan ini? Terus kemudian semua warga kelas hendaknya berkontribusi. Kemudian segitiga restitusi. Apa yang disebut dengan segitiga restitusi? Nanti akan kita bahas berikutnya, yaitu inilah dia segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Disebut segitiga restitusi karena memang alurnya, tahapannya berbentuk segitiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Anak marah nih, kita jangan langsung bahwa kamu sih, kamu tidak, tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah tanyakan keyakinannya. Kira-kira yang kamu lakukan tadi melanggar tidak keyakinan? Melanggar, Bu, ini Bu. Nah, seperti itu. Jadi ada tahapannya. Stabilkan dulu emosinya, stabilkan. Baik, Ibu ngerti kamu marah, Ibu tahu kamu marah. Nah, seperti itu. Kemudian validasi tindakannya. Setelah dia agak tenang, tadi kamu melakukan apa? Aku pukul dia, Bu. Kenapa kamu pukul dia? Dia seperti ini, layak tidak dipukul? Tidak sih, Bu, dia cuma bilang ini doang. Nah, akan muncul. Kemudian yang terakhir adalah tanyakan keyakinan. Dengan kamu memukul, sepadan tidak? Tidak, Bu, aku mah mukul, dia mah cuma ini. Terus kemudian melanggar tidak keyakinan? Iya, Bu, melanggar keyakinan. Kamu bagaimana? Iya, Bu, aku merasa bersalah, aku mau minta maaf. Oke. Kita sepakat ya, itu melanggar, solusinya kamu minta maaf. Silakan kembali ke kelas, kamu minta maaf ke teman kamu dan tidak mengulangi kejadian lagi. Baik, Bu. Nah, seperti itu yang diharapkan. Nah, ini ya, menstabilkan identitasnya. Apa itu menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jangankan anak-anak, kita saja orang dewasa pasti selalu ada yang berbuat salah. Jangan anak tuh harus benar terus. Bahwa itu adalah proses pembelajaran. Bagaimana dengan kata-kata yang tadi ya sudah saya ucapkan tadi, berbuat salah itu wajar. Tidak apa-apa, manusia tidak ada yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukannya. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, seperti itu. Jadi ada dialog dulu untuk menstabilkan identitas. Karena anak sedang dalam keadaan marah. Jadi kita ajak dialog dulu. Kemudian yang kedua yang tadi, validasi tindakan yang salah. Kenapa kita harus memvalidasi tindakan yang salah? Karena berdasarkan prinsip setiap tindakan yang murid lakukan pasti mempunyai tujuan dan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi pasti ada tujuannya ya. Ketika dia melakukan tindakan seperti itu, maka kita tanya. Nah, seperti ini bentuk pertanyaannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Iya, Bu, dia ngeledek aku. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu tidak lebih dari itu. Kemudian kamu melakukannya dengan mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Jadi kita diskusi tentang kesalahan dianya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan.
Kenapa kita harus menanyakan keyakinan? Karena berdasarkan prinsip-prinsip nilai-nilai kebajikan yang siswa percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan dan kehidupan yang dia inginkan. Jadi dengan adanya keyakinan dia tahu mengenai prinsip-prinsip kebajikan. Seperti apa kata-katanya? Apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang disepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti tadi ya, ketika ada salah, terakhirnya keyakinan apa yang kamu langgar? Kamu harus bagaimana ke teman kamu? Jadi akhirnya dia sadar sendiri. Kemudian ada solusinya. Karena yang tadi kontrol itu menemukan win-win solution. Sama-sama menciptakan kemenangan, bukan berarti yang satu menang, yang satu kalah. Nah, yang terakhir di sini saya kemarin sudah menerapkan penerapan segitiga restitusi pada siswa saya. Salah satunya adalah pada Mesia, siswa kelas 1A. Di mana Mesia ini contoh kasusnya dia berantem dengan temennya. Kemudian saya coba menerapkan segitiga restitusi itu. Seperti ini videonya ya, ibu-ibu ya, bapak silakan disimak. Mesia, tadi ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Cynthia. Iya Bu, habis kesal sih. Kenapa kesal? Cynthia terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tugas juga selalu dicontek. Oh, wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Nah, lalu apa yang akan kamu lakukan terhadap Cynthia? Ini divalidasi ya Bu ya tindakannya. Bu, kepada Cynthia Bu, saya maki-maki dia Bu. Oh, begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iyalah. Ditanya kenapa dia berbuat seperti itu. Saja sudah susah saya mengerjakan tugas-tugas saya, Cynthia tidak mau. Berusaha hanya tinggal mencontek saja. Ya, wajarlah kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Cynthia. Ibu sangat menghargai tindakan kamu tidak berbuat lebih buruk dari seperti itu. Seperti memukul Cynthia, alhamdulillah ya kamu tidak melakukannya. Iya Bu. Sekarang coba pikirkan tindakan kamu marah-marah kepada Cynthia. Menanyakan keyakinan ya Bu. Kita? Tidak Bu. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman Bu. Ya, betul sekali. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang marah? Harus lebih bersabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar menahan marah saya. Kalau ada teman yang mencontek saya, akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya Bu. Ya, tepat sekali tindakan kamu Mesia. Tetap semangat ya, Ara. Silakan kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Mesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mesia, saya kelas 1A. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bu Emma untuk dapat mengendalikan diri dari amarah. Karena perlakuan teman sekelas saya harus banyak bersabar dan dapat menghormati teman. Nah, jadi seperti itu ya Ibu ya. Bahwa kita harus ada
prosesnya ketika ada anak salah. Jangan langsung kita jadi penghukum, tapi kita menerapkan segitiga restitusi. Jadi ada jalur dialog yang kita buka terhadap siswa. Jadi yang pertama tadi apa? Menstabilkan identitas. Jadi kita tanya dulu, kenapa dia berbuat seperti itu? Tentu ada alasannya. Badi Mesya ini dia sudah keras capek-capek mengerjakan tugasnya, dengan gampangnya oleh temannya dicontek, wajar saja dia marah. Kemudian setelah dia diredam atau distabilkan identitasnya, kemudian ditanya alasannya kenapa. Ya wajar Bu, aku kan udah capek-capek. Oh iya, kamu memang sudah capek, wajar kalau kamu marah. Kemudian validasi ya yang tadi. Kemudian yang terakhir adalah iya, tapi kamu sudah melanggar apa? Aku sudah melanggar ketertiban, kemudian aku sudah tidak sabar terhadap teman, aku harus lebih sabar lagi. Nah, dengan adanya dialog ini, dia kembali ke kelompok temannya dengan rasa percaya diri. Beda dengan penghukum, dia akan merasa tidak percaya diri dan ujungnya nanti jadi pendendam. Mungkin seperti ini saja uraian dari saya tentang penerapan atau diseminasi budaya positif. Terima kasih kepada Ibu Guru hebat yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Sebelum saya tutup, saya membuka 2 pertanyaan. Silakan Ibu Bapak Guru yang mau bertanya, silakan Ibu Guru, boleh kita dialog santai saja. Bu Hajah Lilis, silakan. Rasa menguasai kelas gitu, yang lain itu berani, yang kamu ngajak berantem gitu. Nah, sikap kita ke anak itu gimana nih, harus dihati nggak? Iya. Kira-kira menurut Ibu bagaimana seperti itu? Pertanyaannya tadi adalah ada anak kelas 3 menguasai kelas. Ya seperti itu. Ketika Ibu Lilis mencoba untuk menerapkan umpamanya, kamu ini sedikit boleh tidak seperti itu. Kalau menurut saya kita lihat kondisional kondisional kelasnya. Untuk mengenai tadi dia itu menguasai kelas karena memang kebutuhan anak itu tadi dia ingin power atau kekuatan, ingin menguasai seperti itu. Lain dia kecerdasan dalam mengontrol atau menguasai kelas. Mungkin nanti suatu saat sebenarnya dia bisa jadi seorang pemimpin kalau bisa kita arahkan seperti itu untuk menumbuhkan kesadaran kepada anak. Jelis untuk mengajak diskusi. Kira-kira kamu kalau tidak memperhatikan ibu, kamu akan tambah bisa atau tidak? Terus ketika kamu berbuat seperti itu kepada teman kamu bagaimana? Merugikan yang lain tidak? Ini tidak. Jadi coba ya Bu nanti menerapkan yang tadi segitiga restitusi, sedikit saja mencoba untuk mengajak dialog. Kita berusaha dulu maksimal. Nanti bagaimana kita doakan kepada Allah mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Satu lagi silakan Bunda. Ya, kita menjadi teman dengan sebagai manajer. Terima kasih Bunda. Perbedaannya menjadi teman menjadi manajer. Jika kita menjadi teman, kepada siswa itu akan menimbulkan ketergantungan Bu. Karena kita dianggapnya teman, ibu mah baik, akan menimbulkan ketergantungan gitu seperti itu. Kemudian akan membanding-bandingkan Bu akhirnya dengan guru yang lain. Ketika umpamanya menemukan karakter guru yang lain, dia akan tergantung kepada guru itu. Nah itu kalau kita selamanya akan menjadi sebagai teman. Kemudian sebagai manajer. Kalau manajer itu mendewasakan anak Bu. Sama saya juga di kelas tuh ketika belum mempelajari ini, saya itu merasa saya itu sebagai teman. Ya, ternyata saya harus meningkatkan standar saya menjadi manajer. Tapi kita juga ketika santai ya kita sebagai teman. Tapi kita harus meningkatkan standar kita sebagai manajer. Ketika manajer saya menerapkan di kelas saya, anak tuh lebih dewasa Bu, lebih ngerti, lebih mandiri. Ketika diajak dialog, kamu itu harus seperti ini. Kira-kira kalau kamu begini, kalian seperti ini, menurut kalian bagaimana? Iya Bu, gini. Jadi ketika sudah anak paham, kita dalam manajer, anak tuh jadi, oh iya kan nggak boleh seperti ini. Jadi lebih mandiri. Jadi seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Mudah-mudahan tidak puas. Kan saya lebih
menjadi teman, lebih banyak menjadi teman. Baik, terima kasih ya Bu ya. Betul sekali, ketika kita menjadi posisi sebagai teman, pasti ada anak itu membanding-bandingkan dengan guru yang lain. Baiklah, cukup ya Ibu Bapak semuanya. Kita akan menutup acara ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Guru Hebat yang sudah Ibu Bapak Guru Hebat yang sudah menghadiri desiminasi dalam pemaparan penyebaran pemahaman budaya positif dari saya dalam rangka memenuhi tugas saya sebagai guru penggerak Angkatan 10. Mohon doanya, mudah-mudahan saya diberikan kemudahan dan kelancaran. Terima kasih atas waktunya, semoga dibalas oleh Allah berlipat ganda pahalanya. Dan kita berharap mudah-mudahan seluruh tenaga pendidik di sekolah dasar Ranca Bolang ini menerapkan budaya positif kepada siswanya. Baiklah, kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Maju terus memang. Amin, terima kasih.